Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di luar belum jawab salam tuh. Ya, yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan sahibul kifayah, keluarga besar Bapak Cecep, yang mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan untuk semuanya. Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap ibu-ibu Majlis Ta'lim Miftahul Jannah, yang mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat badannya, cerah ceria, senantiasa bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan keluarga besarnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bermuajahah kembali dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersilaturrahim, saling doa bid-doa, saling mendoakan. Wabil khusus hari ini kita dimintakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk almarhumah Ibu Marnah bin Kamit. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya, dan insyaallah Allah tempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap kaum muslimin yang mudah-mudahan kesemuanya juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini ada sebuah pembelajaran khusus buat kita, berbicara kapasitas kita sebagai seorang anak. Udah tua juga dibilang anak. Ketika seorang hamba Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggal. Lantas kemudian sholat nafilah, sholat rawatibnya juga nggak pernah dia tinggal. Ditambah lagi dia sholat duha, malamnya dia tahajud, Senin, Kamis dia puasa. Bahkan ditambah lagi dengan puasa Daud, puasa hari ini, besok enggak puasa, enggak. Lantas kemudian ditambah lagi dengan nilai-nilai ibadah lainnya. Dia umrah, dia haji, ibadahnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semua rangkaian ibadah yang dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bu? Karena dia masih berantem sama orang tuanya. Allah Karim. Hari ini kita coba belajar dari satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Belajar sama-sama, Bu, ya. Waktunya berapa menit nih? Enggak kayak di masjid ya, sedikit aja ya. Ya. Punya bayi, punya anak. Malam lagi. Malamnya malam Jumat. Allah Karim. Ditungguin sama bapak-bapaknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tegas katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ingat nih, Bu. Lihat gandengan ayatnya. Wa bil walidaini ihsana. Bu. Masih mau ngobrol? Ya. Perhatikan satu ayat Allah ini, sedikit waktunya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah oleh kalian, ketika kalian diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah hanya untuk Allah, enggak untuk yang lainnya. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah dan jangan coba-coba duakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan kejelasan, dilarang kita ingkar sama Allah, dilarang kita menduakan Allah, dilarang kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah yang menjadi Tuhan kita. Cukuplah Allah untuk tempat kita ibadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan coba-coba menduakannya lain daripadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Lihat gandengan ayat Allah ini, Allah Tuhan kita digandengkan dengan kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada yang namanya orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uff. Bu, perhatiin ayat ini. Waktunya cuma sedikit dan saya juga banyak acara. Ya, Bu, ya. Ibu juga banyak acara. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegasnya. Dengan tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indak. Apabila orang tuamu ada di dekatmu, hidup berdampingan denganmu, hidup bersama dalam rumah tanggamu, indak, di sisimu. Perhatikan. Ya, jangan coba macam-macam dengan orang tua. Keramat dia. Dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa main-main. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau keduanya masih hidup berdampingan denganmu, hidup bersama di sisimu, hidup dalam rumah tanggamu, maka hormati dia, muliakan dia. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali katakan berapa kali anak kita, Bu, di rumah
Ya. Zaman now. Nih, udah keras-keras gue bicara. Tegas memang ayat ini. Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata cus. Macam-macam anak sekarang. Banyak omongnya, nggak taat dia sama orang tua, bahkan dia durhaka di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata dua orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dilarang keras. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kalian berkata Ini kadang-kadang hidup berdampingan dengan orang tuanya. Orang tuanya hidup dulu waktu kita kecil, hidup dengan orang tua seperti raja. Tapi ketika kita berdampingan dengan orang tua sudah sepuh, orang tua sudah payah. Lantas kemudian kita jadikan apa? Sebagai budak di dalam rumah tangga kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu bayangin, ibu tinggal sama anak ibu orang kaya. Lantas ibu jadi pembantu di dalamnya. Bagaimana rasanya? Sakit. Betul, Bu? Bu. Celana dalamnya dicuciin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan hanya baju, bukan hanya celananya, bahkan celana dalam anaknya dicuciin sama orang tuanya. Apakah perilaku yang demikian ini menghinakan orang tua? Jelas. Jangan sekali-kali kita melakukan satu bentuk hal yang demikian. Dilarang sama Allah. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kalian mengatakan ngomong aja nggak boleh. Ini malah orang tua dibudakin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imma yablughannaka indaka kibara ahuduma fala wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata ketika orang tua kalian ada hidup berdampingan denganmu, ada di dalam rumah tanggamu. Kancah hidup mengajarkan kita berapa banyak kehidupan di dalam rumah tangga kita, orang tuanya dijadiin budak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak orang-orang yang beribadah, banyak orang-orang yang bermaksiat. Kalau dibuat grafik, Bu, ya, kalau saja mau diadakan survei, banyak orang yang mabok dibiarin, banyak orang yang berbuat judi, minum minuman khamar, banyak, tapi nggak kerekomendasi. Tapi jauh lebih parah lagi, bahkan di dalam skop rumah tangga, di setiap perumahan, bahkan di lingkungan masyarakat, kalau mau disurvei, hampir setiap rumah ada yang namanya anak durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah. Benar, Bu? Woi. Banyak di rumah, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Zaman semakin canggih, ulah anak, perbuatan anak menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau bicara saja dilarang, apalagi melakukan satu bentuk perlakuan yang tidak senonoh, tidak baik terhadap orang tuanya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Janganlah kalian berbuat aniaya kepada kedua orang tuanya. Jangan sekali-kali kalian berbuat aniaya terhadap kedua orang tua. Lantas kemudian apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Maka berbuat baiklah terhadap orang tua. Jangan berkata kasar, jangan berbuat aniaya. Lantas kemudian ucapkanlah ucapan yang terbaik buat orang tua. Bu, satu kisah. Seorang ulama besar, seorang ahli fikih, ditanya oleh salah seorang santrinya, wahai guru, wahai ulama, apakah ada amalan yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, buah daripada ridhonya orang tua? Ketika seorang anak berkata kasar kepada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kisahnya, Bu, ada orang tua meninggal karena perkataan anak yang tidak senonoh. Kurang ajar anaknya, durhaka sama orang tuanya, lantas sampai orang tuanya mati, dia tidak ridho terhadap anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkara ini ditanyakan kepada seorang ulama besar. Wahai ulama, bagaimana amalan yang akan mengantarkan kami kepada keridhaan Allah, keridhaan orang tua kami? Ketika kami berkata kasar, lantas kemudian orang tua kami mati dalam keadaan tidak ridho kepada kami.
Perhatikan, waktunya sedikit. Yang pertama, ada 3 amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah lantaran ridhonya orang tua terhadap amal perbuatan kita. Yang pertama, pertama kali untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, perbaiki akhlak kita. Segala sesuatu yang dulu masih orang tua kita ada, lantas kemudian orang tua kita meninggal, dulu perilaku kita taat, sekarang jauh lebih taat lagi. Kalau dulunya maksiat, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah perilaku kita. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang tua kita di alam baka sana, Bu. Jangan dibilang perilaku anak yang durhaka, perilaku anak yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat imbas pada orang tua yang telah dikubur sana. Allah Karim. Ini tanggung jawab orang tua sampai sejauh itu. Maksiat anak dianiaya, diazab orang tuanya di alam kubur sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya alangkah baiknya amalan pertama kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita, perbaiki amal perbuatan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum sampai dia mampu merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Harus ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata seorang ulama besar ini, untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan orang tua yang telah meninggal dunia, yang dulu kita berbuat kasar, berbuat aniaya kepada orang tua kita sampai orang tua kita meninggal dunia, yaitu perbanyak hubungan silaturahim dengan teman-teman kedua orang tua. Bu, minimal ya. Kalau orang tua udah nggak ada, siapa nih teman-teman orang tua dulu yang hidup selalu berdampingan ke sana ke sini bersamanya? Buat baik, bawain hadiah, bawain kado, bawain martabak. Sedikitnya ada jalilan silaturahmi. Kepada siapa? Kepada mereka, teman-teman, sahabat-sahabat kedua orang tua. Dan yang ketiga, yang paling utama, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Satu kisah. Ketika orang tua yang sudah meninggal dunia, lantas dia ada di dalam alam baka sana, alam kubur sana, lantas kemudian diperlihatkan bentuk kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya dimuliakan oleh Allah, orang tuanya dimuliakan oleh Allah, orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata dalam sebuah kalimat pertanyaan, apa yang menghadirkan kemuliaan untuk dirimu? Ternyata yang dia dan dapat membuat kebaikan, kemuliaan kedua orang tuanya, menghadirkan kemuliaan kedua orang tuanya, tidak lain istighfar yang diminta oleh kedua anak-anaknya. Bahkan banyak anak-anaknya minta ampunan dosa untuk kedua orang tuanya. Bu, habis sholat biasa doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Banyak minta ampun kepada kedua orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan dosa kedua orang tua kita. Enggak sembarangan ini berlaku. Inilah 3 amalan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan keridhaan orang tua kita. Kalaupun kita dulu telah berbuat dosa, berbuat aniaya, bahkan berbuat dosa, durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat ini menggugah hati kita untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bu, ingat Bu, kita udah berapa umurnya? Nah, baru 50 tahun. Baru 50 tahun. Nggak tahu Allah jemput kita kapan. Ya, jangan pernah sombong dengan kehidupan kita. Merasa kaya hari ini, pengennya kaya terus. Ya, yang merasa pintar hari ini pengennya pintar terus. Yang pengen bahagia sejahtera, selalu pengennya bahagia terus. Kebahagiaan yang kita miliki nggak pernah lepas daripada keridhaan orang tua kita. Pintar yang kita miliki nggak lepas dari keridhaan orang tua kita. Tiap malam tuh orang tua kita berdoa. Kalau ibu punya anak sekarang, doa Bu tiap malam.
Sebut nama anak ibu. Rabbi habli minas sholihin. Sebut namanya. Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulana, Fulana binti Fulana. Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Doain lafaz yang naik ke arsy-Nya Allah. Doa orang tua kepada anaknya akan menjadikan anak menjadi sukses dunia dan akhirat. Amin. Perbanyak doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia menjadi sebuah bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Lantaran doa anak untuk minta ampunan orang tua. Ibu sekarang udah tua. Saya juga orang tua. Kita semua menjadi orang tua. Target kita, Bu, sebelum kita mati, pengennya kita mati husnul khotimah. Betul nggak? Ya, saya sering kali nyampain, nggak ada manusia yang hidup kekal abadi. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpayah-payah kita hidup, berpayah-payah kita mencari kemuliaan, berpayah-payah kita mencari kekayaan. Ujung-ujungnya adalah mati. Nggak ada yang hidup kekal abadi. Ini pembelajaran buat kita. Mau jadi orang kaya ujungnya mati. Mau jadi orang pintar ujungnya mati. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mati, kita baru jelas betapa ajaran agama begitu faedah, bermanfaat buat kita semua. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satu manusia pun yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Intinya apa? Ketika kita berbicara perihal mati, jangan pernah sombong dengan kehidupan kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan ruh ini akan berpisah dengan raga kita? Kapan nyawa ini akan terlepas dari badan kita? Kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak satu manusia pun yang mampu lari dari sebuah peristiwa kematian. Bahkan dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tetap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tegasnya Allah katakan, "Qul," katakan Muhammad, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan berjumpa denganmu. Tinggal tunggu tanggal. Mungkin ibu yang duluan, saya belakangan mati. Atau kebalikannya, Bu, saya belakangan, ibu duluan. Mau yang mana? Silakan pilih. Fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan berjumpa denganmu. Ya, summa, kemudian turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kalian semua, kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Untuk apa, Bu? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka di sanalah ketika peristiwa Najah dinampakkan semua amal perbuatan kita. Pernah durhaka sama Allah, pernah durhaka sama orang tua, pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kalian akan menyaksikan semua catatan amal perbuatan kalian. Intinya apa? Semua kita akan merasakan mati. Dan tidak satu manusia pun yang lari dari peristiwa kematian. Intinya lagi, dengan tegas Allah katakan, "Innakum mayyitun." Sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun. Kalian semua pasti mati. Tinggal tunggu tanggal main. Kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita boleh berdoa, kalau kita bisa berharap, semua bentuk kematian yang kita rasakan, mudah-mudahan kita hanya mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari yang namanya mati su'ul khotimah. Detik-detik akhir kehidupan kita, perbanyak amal ibadah. Satu kisah sedikit lagi, ya. Ini kisah dari daerah Madura. Seorang ibu yang udah tua renta, dia datang ke sebuah masjid. Ini biasa, Bu. Selepas dia wudhu, lantas kemudian dia sholat zuhur, tugasnya sehari-harinya, ya, di masjid ada pekarangan. Di pekarangannya itu ada yang namanya buah pohon kering. Ya, daunnya
jatuh di pekarangan masjid. Setiap hari itu, selepas sholat zuhur, orang tua ini, ya, seorang ibu yang udah jadi nenek-nenek, mungutin tuh yang namanya daun sambil ngebungkukin badannya. Memang udah tua. Ya ibu juga begitu nanti tuh. Ya kalau udah tua jadi nenek-nenek. Ya. Tugas ibu berbuat kebaikan. Ini contoh aja contoh. Ya. Akhir dari sebuah perjalanan hidupnya adalah kematian. Dan sebelum dia mati dia buat perkebaikan. Ini orang tua. Dipungutin tuh yang namanya pohon daunnya yang jatuh. Dipungutin lama banget. Sampai takmir masjid, DKM masjid ngeliat kondisi seperti itu, kasihan. Mereka bermusyawarah, kalau orang tua itu datang lagi ke masjid, usahakan pekarangan masjid harus bersih. Subhanallah, DKM masjid mengambil tugas daripada seorang ibu tadi. Dibersihkan itu semua pekarangan oleh DKM masjid. Ketika ibu itu datang, lantas dilihat, lu tidak ada lagi daun yang berserakan. Dia marah, Bu. Allah Karim, siapa yang membersihkan pekarangan ini? Siapa yang membersihkan daun-daun yang telah berguguran ini? Marah, Bu. Sampai DKM masjid ini berbicara, kami, Bu, yang sudah membersihkan. Baiknya ibu istirahat. Dia marah. Kenapa? Karena inilah puncak dari sebuah amal perbuatan manusia. Pelajaran kita hari ini, sekecil apapun amal perbuatan kita akan naik ke arsy-Nya Allah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat berjumpa dengan surganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Sampai seorang pengurus didatangkan seorang kiai bertanya kepada sang ibu tadi, "Maaf Ibu, apa yang Ibu harus lakukan saat ini ketika daun-daun sudah diambil, sudah dibersihkan pekarangan ini?" Dia marah, dia protes, "Wahai ulama besar, tolong jangan engkau beritahu. Boleh kalian beritahu sesudah aku mati." Rahasia ini disampaikan dan hari ini saya sampaikan karena orang tua itu sudah mati. Setiap daun yang saya ambil, setiap kotoran yang ada di pekarangan masjid yang aku ambil, daun yang berserakan aku ambil, aku sebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid. Sengaja saya closing dengan kalimat ini, dari kisah ini. Setiap helai daun yang gugur, setiap daun yang tumpah, setiap daun yang jatuh, dipungut oleh seorang tua tadi, nenek-nenek tadi. Setiap lembar daun yang dia angkat dari buminya Allah, dia berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa daun yang gugur saat itu? Dia ingin mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk dari sebuah kemuliaan ini telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga matinya orang tua ini dipersembahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap daun yang dia pungut menjadi ucapan selawat baginya dan naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah catatan amal ibadah untuknya. Intinya, hikmah di balik kisah ini, ada kesempatan waktu yang tersisa buat kita. Entah berapa lama kita akan hidup di alam dunia ini. Akhir dari sebuah kehidupan, sekecil apapun perbuatan baik kita akan tercatat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menghadirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya sedikit nasihat ya hari ini menjadi sebuah pencerahan buat kita. Jangan sombong dengan kehidupan kita, jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Semua akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh rahmat buat kita, hari yang penuh berkah buat kita semuanya. Wabil khusus rahmat ampunan dari dosa dari almarhumah Ibu Marnah binti Kamit. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan untuk beliau, doa yang terbaik untuk beliau, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah bil khusus untuk almarhumah Ibu Marnah binti Kamit, almarhum Bapak Kardi bin Marto Dikromo, almarhum Arjo Utomo bin Marta Dikromo, almarhumah Ibu Sarintan binti Marto Dikromo, almarhum Inan bin Kamit, almarhum Agus Rianto bin Harjo, almarhum Charman bin Fulan, almarhum Abah Salim bin Fulan, dan juga untuk ahli daripada keluarga besar kita lewat wasilah Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan ampunan dosa untuk mereka semuanya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan kebaikan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut, rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal qala wal qahdi wal jamil amradi wal mautil fuj'ati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa ni'matal ahdil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan amatikal marhumah Ibu Marnah binti Bapak Hamid, wal bindikal marhum Bapak Kardi bin Marotodi Kromo, wa bindikal marhum Aryo Utama bin Marotodi Kromo, wal marhum amatikal marhum Ibu Sarintan binti Martadi Kromo, wa abdikal marhum Inan bin Kamid, wa abdikal marhum Agus Rianto bin Harja, wa abdikal marhum Charman bin Fulan, wa abdikal marhum Abah Salim bin Fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bu, keridhaan orang tua akan mengangkat derajat kita. Yang melarat hidupnya, kalau berani mengutarakan satu bentuk kemuliaan kepada orang tua, insya Allah Allah angkat derajatnya. Banyakin doa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami mengaturkan kepada Bapak Ustaz Dewan Koordinawan yang telah memberikan